Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih pada Bu Ulfa dan Bu Sofi selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pajak dan Perpajakan. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang PPh pasal 21 dan PPh pasal 26. Sebelum masuk ke materi pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vicky Devona Pramudita Nainggolan dengan NPM 276. Perkenalkan, nama saya Natali Soeharto dengan NPM akhir 087. Perkenalkan, nama saya Nadina Salsabila dengan NPM akhir 205. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizah Ramadhani Effendi dengan NPM akhir 215. Perkenalkan, nama saya Julia Ayu Lestari dengan NPM akhir 307. Pemerintah telah mengundangkan peraturan terbaru terkait dengan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi melalui peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 dan peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023. Kehadiran regulasi yang mulai berlaku 1 Januari 2024 ini dilatar belakangi oleh beberapa alasan, yaitu pemotongan PPh pasal 21 pada ketentuan lama memiliki berbagai skema perhitungan yang dapat membingungkan wajib pajak dan secara administrasi memberatkan terutama bagi yang berusaha untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Lalu yang selanjutnya yaitu memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi wajib pajak dalam menghitung pemotongan PPh pasal 21 di setiap masa pajak. Lalu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan juga memberikan kemudahan dalam membangun sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan wajib pajak. Pemotong PPh pasal 21 dan 26. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan wajib dilakukan oleh pemberi kerja, yaitu orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan, atau unit yang membayar gaji. Lalu selanjutnya ada instansi pemerintahan, dana pensiun, badan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja, orang pribadi, dan juga penyelenggaraan kegiatan, termasuk badan instansi pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional. Berikut yang tidak wajib untuk memotong yaitu kantor perwakilan negara asing, organisasi internasional, orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan yang bebas. Lalu selanjutnya yaitu pihak dipotong PPh pasal 21 dan 26. Penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan atau PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan juga kegiatan merupakan wajib pajak orang pribadi, meliputi pegawai tetap, pensiunan, anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur, lalu ada pegawai tidak tetap, peserta kegiatan perlombaan, peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai, dan juga mantan pegawai. Lalu, untuk yang tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan juga kegiatan adalah pejabat perwakilan organisasi internasional, lalu ada pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 huruf B UU PPh. Lalu penghasilan dipotong PPh pasal 21 dan 26. Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan atau PPh pasal 21 dan juga PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan juga kegiatan terdiri dari atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Lalu penghasilan yang diterima atau diperoleh pensiunan secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
Lalu ada imbalan kepada anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur. Lalu penghasilan atau imbalan yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Selanjutnya yaitu imbalan kepada peserta kegiatan yang dapat berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan imbalan sejenis. Lalu yang terakhir yaitu adalah penghasilan pegawai tidak tetap. Selanjutnya, saya Aziza akan menjelaskan tentang dasar pengenaan dan potongan PPh pasal 21 dan 26. Secara garis besar, dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 dan 26 ini sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dapat dibedakan ke dalam beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada DPP yang dikenakan pada pegawai tetap. Dan pegawai tetap ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada pegawai tetap pensiunan dan pegawai tetap yang masih aktif. Untuk para pensiunan, pembayaran pajaknya itu merupakan masa pajak terakhirnya, dan penghasilan yang dikenakan DPP adalah penghasilan kena pajaknya berdasarkan penghitungan pajak PPh pasal 21 dan 26 ini. Lalu yang kedua ada pegawai tetap yang masih aktif. Pembayaran untuk selain masa pajak terakhir yang dikenakan DPP yaitu penghasilan brutonya. Lalu yang kedua ada anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak teratur, yaitu yang dikenakan DPP itu penghasilan brutonya. Lalu selanjutnya ada pegawai yang tidak tetap. Pegawai tetap ini ada dua kategori. Yang pertama ada dibayar selain bulanan dan yang kedua ada dibayar bulanan. Untuk dibayar selain bulanan itu penghasilan rata-rata antara 0 rupiah sampai 2,5 juta per harinya itu dikenakan DPP penghasilan bruto sehari. Jika diterima selain harian atau misal satuan, borongan, atau mingguan, itu DPP yang dikenakan adalah rata-rata penghasilan bruto seharinya. Lalu yang kedua ada penghasilan yang lebih dari 2,5 juta per harinya. DPP yang dikenakan yaitu 50% dikali jumlah penghasilan brutonya. Lalu selanjutnya ada pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan. DPP yang dikenakan yaitu jumlah penghasilan bruto dari pegawai tersebut. Lalu yang keempat ada bukan pegawai. Bukan pegawai ini dikenakan DPP sebesar 50% dikali penghasilan brutonya selama sebulan tersebut. Lalu yang ada peserta kegiatan. Peserta kegiatan ini memperoleh hadiah atau hibah gitu yang dikenakan pajaknya berupa penghasilan bruto dari kegiatan tersebut. Lalu selanjutnya ada peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai. DPP yang dikenakan yaitu penghasilan brutonya selama sebulan tersebut. Lalu ada mantan pegawai, DPP yang dikenakan juga penghasilan brutonya. Dan terakhir, PPh pasal 26 akan mengenakan DPP itu sebesar penghasilan bruto tiap orangnya. Lalu selanjutnya ada tarif pemotongan PPh pasal 21 dan 26. Secara garis besar, pemotongan PPh pasal 21 menggunakan dua tarif pemotongan, yaitu yang pertama ada tarif pemotongan berdasarkan pasal 17 ayat 1 dan ada tarif efektif pemotongan PPh pasal 21 atau biasa disebut TER. TER sendiri ini terdiri dari dua kategori. Yang pertama ada tarif efektif bulanan, yaitu tarif yang dikategorikan berdasarkan besarnya penghasilan tidak kena pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. Lalu yang selanjutnya ada tarif efektif harian. Tarif ini diterapkan khusus untuk pegawai tidak tetap yang didasarkan pada besaran penghasilan bruto harian. Penggunaan kedua jenis tarif ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dan bersifat wajib, bukan opsional.
Selanjutnya, ada hubungan antara PPh pasal 26 dan tax treaty. PPh pasal 26 ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, namun saat ini saya akan menjelaskan garisan secara umum. Pajak penghasilan pasal 26 adalah jenis pajak yang dibayarkan oleh WP luar negeri atau WPLN atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia. Secara umum, tarif pemotongan PPh pasal 26 ini sebesar 20% dan bersifat final. Syaratnya, WPLN memiliki surat keterangan domisili. Dan pemotongan pada PPh pasal 26 ini memperhatikan tax treaty. Lalu selanjutnya ada pengecualian terhadap PPh pasal 26. Pengecualian ini dilakukan yaitu pemotongan atas penghasilan WPLN yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap BUT, maka pajaknya akan bersifat tidak final. Selanjutnya adalah PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak adalah batasan penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenai pajak. Penghasilan tidak kena pajak ini terdiri dari sejumlah kode yang mengkategorikan. Yang pertama ada laki-laki atau wanita lajang, lalu yang kedua ada laki-laki kawin, dan yang ketiga ada penghasilan saat suami dan istri itu digabung. Yang pertama, untuk laki-laki dan wanita lajang, TK 0, maksudnya tidak kawin dengan tanggungan 0, besar PTKP itu 54 juta per tahunnya. Sedangkan TK 3 itu adalah tidak kawin namun memiliki tanggungan sebanyak 3 orang dan besaran PTKP-nya itu 67.500.000 per tahunnya. Selanjutnya ada laki-laki kawin. Laki-laki kawin dikodekan K0. Kawin dengan tanggungan 0 rupiah, yaitu besaran PTKP-nya itu 58.500.000 rupiah. Sedangkan misal kawin dengan tanggungan 2 atau K2 itu besaran PTKP-nya itu 67.500.000 rupiah. 67.500.000 rupiah. Dan penghasilan suami istri digabung K13. K13 itu artinya kawin, digabung, dan memiliki tanggungan sebanyak 3 orang dalam satu keluarga. Besaran PTKP-nya itu 126 juta rupiah. Jadi selama penghasilannya masih di bawah PTKP ini, penghasilan per tahunnya ini masih di bawah PTKP ini, maka orang tersebut tidak dikenakan pajak penghasilan. Pemotongan pegawai tetap. Definisi pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, para pegawai atau karyawan terbagi menjadi 2 status, yaitu perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Yang kedua, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Komponen atau penghasilan bruto. Tahapan utama dalam menghitung pajak penghasilan Pasal 21 pegawai tetap adalah menghitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dalam 1 bulan. Penghasilan tersebut meliputi ada 4. Yang pertama, seluruh gaji, segala jenis tunjangan, dan penghasilan teratur lainnya, termasuk uang lembur dan penghasilan sejenisnya. Yang kedua, bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, gratifikasi, premi, dan penghasilan lain yang sifatnya tidak teratur. Yang ketiga, imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja.
Yang keempat, pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian kepada badan penyelenggara jaminan sosial ketenaga kerjaan yang dibayarkan oleh pemberi kerja tersebut. Pegawai tetap terdapat beberapa pengurangan yang diperbolehkan terkait penghasilan bruto, yaitu yang pertama biaya jabatan yang besarnya ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, paling banyak 6 juta setahun atau paling banyak 500.000 dalam sebulan. Yang kedua, iuran terkait program pensiun di hari tua yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai melalui pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri atau telah mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan. Yang kedua, badan penyelenggara jaminan sosial ketenaga kerjaan. Yang ketiga, badan penyelenggara tunjangan hari tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang dibayarkan melalui kerja kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Baik, sekarang kita akan membahas tentang pemotongan PPh pasal 21 tentang pensiunan. Pensiunan sendiri adalah orang pribadi atau ahli warisnya termasuk janda, duda, anak, dan atau ahli waris lainnya yang menerima atau memperoleh imbalan secara periodik berupa uang pensiun, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua untuk pekerjaan dilakukan di masa lalu. Berikut merupakan pengurangan yang diperbolehkan dalam PPh pasal 21 tentang pensiunan. Pertama, biaya pensiun. Besarnya ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, paling banyak 2.400.000 setahun atau paling banyak 200.000 sebulan. Nah, kedua adalah sumbangan keagamaan yang merupakan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang dibayarkan melalui pembayar uang pensiun berkala kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Sekarang kita masuk ke pemotongan pegawai tidak tetap. Nah, pegawai tidak tetap sendiri adalah pegawai termasuk tenaga kerja lepas yang hanya menerima penghasilan jika pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja atau jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Berikut adalah dasar pengenaan atau pemotongan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap. Yang pertama, dalam hal penghasilan tidak dibayar secara bulanan dengan jumlah sampai dengan 2.500.000 sehari sebesar yang pertama, penghasilan bruto sehari dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh harian, atau yang kedua, rata-rata penghasilan bruto sehari dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh selain harian. Lalu dasar pemotongan yang kedua adalah dalam hal penghasilan tidak dibayar secara bulanan dengan jumlah lebih dari 2.500.000 sehari sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Lalu yang ketiga, dalam hal penghasilan bruto dibayar secara bulanan sebesar jumlah penghasilan bruto. Berikut merupakan perubahan skema perhitungan pemotongan pajak pegawai dan tetap yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Ini merupakan tarif pegawai tidak tetap dengan ketentuan yang lama, di mana dengan penghasilan bruto di bawah 450.000 per hari, maka tidak akan dipotong. Lalu untuk penghasilan minimal 450.000 dan lebih sampai 4,5 juta per bulan, dikenakan tarif 5% dikali penghasilan bruto dikurangi dengan 450.000. Lalu untuk penghasilan di atas 4,5 juta per bulan sampai 10,2 juta per bulan, akan dikenakan tarif 5% dikalikan dengan penghasilan bruto dikurangin penghasilan tidak kena pajak sehari. Lalu untuk penghasilan di atas 10,2 juta per bulan akan dikenakan tarif pasal 17 dikalikan dengan penghasilan bruto disetahunkan dikurangi dengan PTKP-nya. Lalu untuk
penghasilan bruto dibayar bulanan, tarifnya pasal 17 dikalikan dengan penghasilan bruto dikurangin penghasilan tidak kena pajak. Nah, dari perubahan sebelumnya, berikut merupakan tarif pegawai tidak tetap dengan ketentuan baru. Untuk penghasilan bruto 0 sampai dengan 2,5 juta per hari, maka tarifnya adalah TR harian dikali dengan penghasilan bruto sehari. TR sendiri adalah tarif efektif rata-rata. Lalu untuk penghasilan di atas 2,5 juta per hari, tarifnya adalah tarif pasal 17 dikali dengan 50% dikali dengan penghasilan brutonya. Lalu untuk penghasilan bruto yang dibayar bulanan, maka tarifnya adalah TR bulanan dikali penghasilan bruto bulanan. Pemotongan bukan pegawai. Bukan pegawai ini dapat didefinisikan sebagai orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan atas pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan tersebut. Perubahan skema perhitungan pada pemotongan bukan pegawai. Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, terdapat perbedaan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk bukan pegawai. Jika sebelumnya bukan pegawai terdiri dari berkesinambungan dan tidak berkesinambungan, serta penghitungan brutonya diakumulasi dari penghitungan bulan-bulan sebelumnya, namun di dalam ketentuan terbaru, pemotongan dilakukan dengan rumus tunggal dan tidak diakumulatif. Dapat dilihat, ada tarif bukan pegawai ketentuan lama dan di bawahnya itu perubahannya tarif bukan pegawai ketentuan baru. Tarif pegawai ketentuan lama ada 3 kondisi: tidak berkesinambungan, berkesinambungan tetapi memiliki NPWP, hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong PPh pasal 21, dan tidak memperoleh penghasilan lainnya. Lalu kondisi ketiga itu berkesinambungan tetapi tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan pemotong PPh pasal 21. Lalu tarif untuk tidak berkesinambungan yaitu tarif pasal 17 dikali dengan 50% dikali dengan penghasilan bruto. Lalu kondisi kedua yaitu tarif pasal 17 dikali 50% dikali penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP kumulatif. Lalu kondisi ketiga, tarif pasal 17 dikali 50% dikali penghasilan bruto. Dan selanjutnya, tarif bukan pegawai ketentuan baru, yaitu simple, yaitu hanya tarif pasal 17 dikali dengan 50% dikali dengan penghasilan bruto, yang hampir mirip atau sama dengan kondisi tidak berkesinambungan jika menurut ketentuan lama. Lalu untuk subjek pajak pemotongan bukan pegawai ini ada beberapa. Jadi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 ada beberapa kelompok subjek pajak yang dapat dikategorikan sebagai bukan pegawai. Yang pertama itu tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, ataupun pejabat pembuat akta tanah. Lalu yang kedua itu ada pekerja di bidang entertain ataupun seni, seperti pemain musik, pembawa acara, penyanyi, bintang sinetron, model, pemain drama, penari, ataupun pembuat konten pada media yang dibagikan secara daring seperti influencer, selebgram, ataupun vlogger. Lalu yang ketiga olahragawan, yang keempat penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, ataupun moderator. Yang kelima pengarang, peneliti, atau penerjemah. Yang keenam pemberi jasa dalam segala bidang. Lalu yang ketujuh ada agen iklan. Yang kedelapan itu pengawas ataupun pengelola proyek. Yang kesembilan itu pembawa pesanan, atau yang menemukan pelanggan atau yang menjadi perantara seperti Gojek. Lalu yang ke-10 itu petugas penjajah barang dagang atau mudahnya disebut pedagang. Lalu yang ke-11 adalah agen asuransi. Lalu yang ke-12 adalah distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya. Tarif PPh pasal 21 untuk pemotongan bukan pegawai. Jadi tarifnya itu merujuk pada pasal 17 Undang-Undang PPh. Dapat dilihat dalam tabel yaitu ada beberapa lapisan penghasilan dan ada tarifnya. Yang pertama itu penghasilan 0 sampai 60 juta dikenakan tarif sebesar 5%. Lalu penghasilan lebih dari 60 sampai 250 juta sebesar 50% tarifnya. Lalu untuk penghasilan di atas 250 juta sampai dengan
500 juta dikenakan tarif sebesar 25%. Lalu untuk penghasilan di atas 500 juta sampai 5 miliar dikenakan tarif sebesar 30%, dan untuk penghasilan di atas 5 miliar dikenakan tarif sebesar 35%. Dan untuk penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, maka tarif yang dikenakan adalah 20% lebih tinggi dari tarif umum yang berlaku. Namun, sesuai dengan pengumuman Direktur Jenderal Pajak nomor 60 PJ 09 2024 dalam aplikasi e-Bupot 21/26, meskipun tanpa NPWP, sepanjang penerima penghasilan memberikan NIK, tarif 20% lebih tinggi tidak berlaku. Dan untuk lebih lanjutnya dapat dilihat dalam platform resmi Dirjen Pajak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan PPh pasal 21 untuk pemotongan bukan pegawai. Jadi semisal pada bulan November nih, Tuan T memperoleh imbalan jasa sebesar 7 juta rupiah dari jasanya untuk memperbaiki komputer. Jadi kan harusnya menurut PPh pasal 21 itu imbalan yang diterima atau diperoleh Tuan T akan dihitung menggunakan pasal 17 atau tarif pasal 17 dan dikalikan dengan dasar pemotongan dan pengenaan PPh pasal 21. Jadi kita hitung dasar pemotongannya dulu. Dasar pemotongan atau pengenaan PPh pasal 21 yaitu sebesar 50% dikalikan dengan 7 juta. Jadi hasilnya 3.500.000. Jadi pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan diterima atau diperoleh yaitu sebesar 5% dikali 3.500.000 yaitu sebesar 175.000. Jadi pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh Tuan T adalah sebesar Rp175.000. Nah, di sebelahnya itu ada bukti potong PPh pasal 21 untuk pemotongan bukan pegawai. Dapat dilihat, terdapat bagian A yaitu identitas penerima penghasilan yang dipotong, bagian B PPh pasal 21 atau pasal 26 yang dipotong, lalu yang C itu identitas dari pemotong. Jadi ketentuan pembuatan bukti potong dapat dilihat secara lebih detail pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER 2/PJ/2024 atau dapat dilihat langsung di website Dirjen Pajak. Saya akan beralih ke pembahasan selanjutnya tentang pemotongan PPh pasal 21 lainnya. Yang dimaksudkan lainnya ini adalah berupa peserta kegiatan. Peserta kegiatan dapat diartikan sebagai orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, selain yang diterima para pegawai tetap dari pemberi kerja. Dan peserta kegiatan ini dapat berupa peserta perlombaan dalam segala bidang, ataupun perlombaan olahraga, keagamaan, kesenian, ketangkasan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Lalu dapat peserta rapat, konversi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ataupun seminar. Dan dapat juga berupa peserta atau anggota dalam kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu, ataupun peserta pendidikan, pelatihan, ataupun magang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang formula penghitungan dari PPh pasal 21 tentang peserta kegiatan. Jadi rumusnya yaitu tarif pasal 17 dikali dengan penghasilan bruto. Jadi contoh penghitungannya yaitu Tuan W yang seorang atlet memperoleh hadiah ketika memenangkan suatu kejuaraan sebesar 200 juta. Jadi jika berdasarkan pasal 21, penghitungannya menggunakan tarif pasal 17 dikalikan dengan penghasilan brutonya. Jadi penghitungan PPh pasal 21 atas hadiah yang diterima atau diperoleh dari Tuan W adalah sebesar 5% dikali 60 juta ditambah 15% dikali 140 juta sama dengan 24 juta rupiah. Dan kenapa ada dua tarif? Yaitu tarif 5% hanya berlaku untuk pendapatan atau penghasilan sampai dengan 60 juta. Jadi sisa dari 60 juta itu akan masuk ke tarif lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemotongan PPh pasal 26. Jadi, pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa,
atau kegiatan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya, serta pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi luar negeri, dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Undang-Undang PPH. Nah, untuk tarifnya sendiri, tarif pemotongan PPH pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan adalah sebesar 20% dan bersifat final atau sesuai dengan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku antara Republik Indonesia dan negara atau yurisdiksi domisili wajib pajak luar negeri. Jadi dalam penerapan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Lalu dalam hal wajib pajak orang pribadi luar negeri berubah status menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, PPH pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan yang sudah dipotong tidak bersifat final dan tidak dikreditkan dengan PPH pajak orang pribadi yang terutang untuk tahun pajak atau bagian tahun pajak yang bersangkutan dengan surat pemberitahuan atau SPT tahunan PPH wajib pajak orang pribadi. Untuk formula penghitungan sendiri, rumus penghitungan PPH pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan adalah 20% dikalikan dengan penghasilan bruto atau sesuai dengan P3B. Jadi pengenaan tarif dan detail persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B antara Republik Indonesia dengan negara atau yurisdiksi mitra dapat dilihat dari laman www.pajak.co.id. Jadi dapat dilihat langsung dari websitenya. Contoh penghitungan PPH pasal 26 ada dua, yaitu ketika menggunakan mata uang asing atau ketika menggunakan mata uang rupiah. Saya akan jelaskan tentang contoh menggunakan mata uang rupiah dahulu, yaitu ada Tuan X, warga negara asing atau WNA yang bekerja di PT C dan berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Tuan X menerima penghasilan sebesar 40 juta. Berarti besarnya pemotongan PPH pasal 26 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan X adalah sebesar 20% dikali 40 juta sebesar 8 juta. Jadi PT C harus memberikan bukti potong PPH pasal 26 untuk Tuan X dan memotong PPH pasal 26 Tuan X sebesar 8 juta rupiah. Dan untuk contoh menggunakan mata uang asing, ada Tuan J yang merupakan WNA yang bekerja di PT B dan berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Di mana Tuan Y ini menerima gaji sebesar 2.500 US dollar atau dolar Amerika per bulannya. Menurut kurs Menteri Keuangan yang berlaku saat itu adalah sebesar 15 rupiah untuk 1 US dollarnya atau 1 dolarnya. Jadi besar pemotongan PPH pasal 26 atas gaji yang diterima atau diperoleh Tuan Y pada bulan Maret adalah sebesar 20% dikali 2.500 US dollar dikali 15.000 menjadi 7.500.000 dan bersifat final. Jadi PTB itu harus memotong PPH pasal 26 Tuan Y sebesar 7.500.000 dan membuat bukti potong pasal 2 PPH pasal 26 untuk diserahkan pada Tuan Y. Itu tadi penjelasan kami dan hasil diskusi kami tentang PPH pasal 21 dan PPH pasal 26. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.